Pernah kebayang nggak sih gimana caranya masjid di desa kecil bisa punya website yang kelihatannya canggih banget, kayak punya perusahaan besar gitu? Nah, kali ini kita bakal bedah sebuah program yang super inovatif di mana para mahasiswa jadi pahlawan digital buat komunitas lokal mereka. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Coba deh kita pikirin, di zaman serba online kayak sekarang, banyak banget institusi penting di sekitar kita, misalnya masjid atau musola, yang kayaknya, ya, mulai ketinggalan. Mereka memang punya jamaah yang loyal, tapi pertanyaannya, gimana caranya mereka bisa nyambung sama generasi muda yang hidupnya udah di dunia digital? Tapi ternyata ada loh jawaban yang keren banget buat tantangan ini. Datangnya dari Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali, atau kita sebut aja UNUGH. Mereka bikin sebuah program KKN, kuliah kerja nyata yang lamanya unik banget. KKN Mamusda. Oke, jadi apa sih sebenarnya KKM Mamusda ini? Yuk, kita kulik bareng-bareng misinya. Jadi, Mamusda itu singkatan dari masjid atau musola berdaya. Dan misinya ini, wah ambisius banget. Ini bukan cuma soal gimana masjid jadi tempat ibadah aja. Tujuannya jauh lebih besar, mengubah masjid jadi pusat untuk 4 pilar utama. Agama, pastinya, tapi juga pendidikan, ekonomi, dan bahkan teknologi. Keren kan? Nah, disinilah peran mahasiswa jadi kunci. Mereka tuh bukan sekedar relawan biasa yang datang buat kerja bakti, bukan. Mereka ini diposisikan sebagai agen perubahan, semacam pembangun jembatan digital. Tugas mereka tuh spesifik banget, nyambungin masjid dengan dunia modern. Mereka ini pahlawannya. Dan program ini nggak mandek loh, terus berevolusi. Mulai dari tahun 2017 dengan skema reguler, biasa, mahasiswa ke desa. Terus pas pandemi, mereka adaptasi, ada skema dari rumah. Dan yang paling baru, sejak 2023, program ini udah go internasional, sampai ke Malaysia dan Thailand. Ini bukti kalau programnya benar-benar relevan dan bisa bertahan. Oke, sekarang mungkin kita semua penasaran. Gimana caranya mahasiswa-mahasiswa ini? Ingat ya, kebanyakan dari mereka itu bukan anak IT, bisa bikin website yang kelihatan profesional buat masjid. Apa sih rahasianya? Alat tempur digitalnya apa aja? Nah, ini dia jeniusnya program ini. Semuanya udah disiapin, jadi mahasiswa nggak perlu pusing-pusing belajar coding dari nol. Mereka dikasih sistem yang udah jadi, tinggal pakai, tapi hasilnya bisa sekelas profesional. Gampang banget kan? Sistem canggih ini sebenarnya berdiri di atas 3 teknologi utama. Simple kok. Pertama ada platform memusda.id. Anggap aja ini fondasinya, yang ngurusin semua hal teknis kayak domain dan hosting. Udah beres. Kedua, mesinnya, yaitu WordPress. Ini yang paling populer di dunia. Dan ketiga, bajunya, yaitu tema Wemas Masjid. Ini desain khusus buat masjid, lengkap sama fitur-fitur yang dibutuhin. Biar lebih gampang bayanginnya, kita pakai analogi mobil deh. WordPress itu ibarat mesin mobilnya. Kuat, andal, bikin semuanya jalan. Nah, kalau tema WP Masjid, itu adalah bodi mobilnya. Desain interiornya, catnya yang kinclong. Semua yang bikin mobil itu kelihatan keren dan nyaman buat penumpangnya, yaitu, ya jamaah masjid itu sendiri. Oke, soal teknologinya udah kebayang ya, simple dan efektif. Tapi yang perlu kita garis bawahi, program ini bukan tipe bikin website terus ditinggal, sama sekali bukan. Justru bagian terpentingnya adalah gimana caranya warisan digital ini bisa terus hidup dan berkelanjutan. Coba deh kita resapi kutipan ini. Ini bukan sekedar tugas, tapi sebuah amanah. Kata amanah ini dalam banget artinya kan? Ini langsung mengubah perspektif kita. Bukan lagi soal gimana cara bikin website, tapi jadi kenapa kita harus bikin website ini. Ini soal misi, soal kepercayaan. Dan jangan salah, ini bukan proyek main-main. Lihat deh output yang wajib dihasilkan mahasiswa. Nggak cuma website loh. Mereka harus bikin laporan kelompok, buku yang punya ISBN, itu standar buku internasional, sampai artikel ilmiah. Ini nunjukin kalau programnya serius banget dan hasilnya itu benar-benar aset nyata yang bisa dipertanggungjawab. Terus, untungnya buat masjid dan komunitas apa dong? Wah, banyak banget. Pertama, jadi pusat informasi. Semua jadwal dan pengumuman ada di satu tempat. Kedua, transparansi. Laporan infak dan keuangan bisa diakses online. Ketiga, jadi media dakwah yang kekinian. Dan terakhir, jadi arsip digital. Semua kegiatan terdokumentasi rapi, lengkap. Ini simbiosis mutualisme banget. Mahasiswanya juga dapat banyak. Mereka jadi punya pengalaman langsung di lapangan, belajar gimana caranya menyelesaikan masalah beneran, bukan cuma teori. Skill kepemimpinan, kerja tim, tanggung jawab sosial, semuanya keasah di sini. Ini nih pelajaran yang nggak akan mereka dapat di dalam kelas.
Biar program ini sukses, ada 4 prinsip yang jadi pegangan. Pertama, visible. Artinya harus realistis, bisa dikerjain sama mahasiswa dan nanti dilanjutin pengurus masjid. Kedua, acceptable. Ya harus diterima sama masyarakat, sesuai budaya setempat. Ketiga, participative. Warganya harus ikut dilibatkan, bukan cuma jadi penonton. Dan yang paling krusial, sustainable, alias berkelanjutan. Harus bisa jalan terus walaupun mahasiswanya udah pulang. Jadi intinya apa? Keberhasilan program ini tuh bukan diukur pas mahasiswanya selesai KKN dan dapat nilai bagus. Bukan. Tolak ukurnya adalah apa yang terjadi setelah mereka pulang. Tujuan akhirnya adalah serah terima yang tuntas, memberdayakan pengurus masjid biar mereka bisa mandiri, bisa ngelola sendiri jembatan digital yang udah dibangun. Itu kunci suksesnya. Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua kan? Kalau model yang terstruktur, gampang diakses, dan berkelanjutan ini bisa berhasil buat masjid, coba bayangin deh potensi gedenya. Kira-kira institusi komunitas apa lagi ya yang bisa dibantu dengan model seperti ini untuk masuk ke dunia digital? Sekolah lokal? Koperasi desa? Menarik buat dipikirin.